di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena Allah. Arti pernikahan dalam Islam dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistakon walidun untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tertuang dalam Quran surat Ar-Rahman Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa pernikahan juga bertujuan menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini juga yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaklah segera menikah, karena dan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu." Tujuan daripada menikah yang lain yakni untuk memperoleh keturunan. Dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur, yaitu banyak anak, karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat." B. Dasar hukum pernikahan. Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam dalil berikut ini. Dalam dalil yang seperti di atas, yaitu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya seperti yang di atas. Dalam agama Islam, pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT. Dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap memenuhi separuh agamanya. Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar, maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seorang untuk menikah, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini. Maupun karena kematian suaminya. Jika menikahi sebelum masa iddahnya selesai, maka nikah itu dianggap batal. Yang keempat, nikah berbeda agama. Menikah beda agama merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Yang terakhir yaitu nikah tahlil, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya secara sengaja. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya atau yang telah mentalaknya 3 kali setelah masa iddah wanita itu selesai. Rukun dan syarat nikah. Dalam ajaran agama Islam tertera di Al-Quran bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah. Sebelum melangsungkan pernikahan terdapat 5 rukun dan 5 syarat nikah yang harus dipenuhi kedua calon mempelai. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara agama. Yang pertama, rukun nikah. 1. Adanya mempelai laki-laki. 2. Adanya mempelai perempuan. 3. Adanya wali nikah untuk mempelai perempuan. 4. Adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Dan yang terakhir itu adanya ijab dan qabul. Yang kedua, syarat nikah. 1. Kedua mempelai beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggaplah tidak sah. 2. Mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. Oleh karenanya, penting untuk mengecek silsilah keluarga sebelum melangsungkan pernikahan. 3. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayat dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. 4. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar, namun saat seseorang melaksanakan ibadah haji, maka diharapkan untuk melangsungkan pernikahan. Yang terakhir, tidak ada unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan, dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Hikmah pernikahan. Selain tujuan dan manfaat dari pernikahan juga mempunyai hikmah tersendiri. Berikut ada beberapa hikmah dari pernikahan. Yang pertama, cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat. Melalui ini, selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan. 2. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Yang ketiga, memelihara kesucian diri. Yang keempat, melaksanakan tuntunan syariat. Yang kelima, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang keenam, sebagai media pendidikan. Yang ketujuh, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu dapat mengeratkan tali silaturahim. Sekian penjelasan mengenai konsep pernikahan dalam Islam dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.